Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Biasanya Hari Minggu Komunikasi Sedunia itu dirayakan untuk para anggota Komsos. Namun sejatinya juga bukan hanya untuk mereka saja, tapi juga untuk kita semua tanpa terkecuali. Melalui Hari Minggu Komunikasi Sedunia, jika Bapak Ibu kemarin sempat melihat ada surat gembala yang disampaikan oleh Bapak Suci kepada kita, bisa dicari nanti ya, kalau pulang buka HP-nya. Di sana beliau mengingatkan akan arti penting bahwa mungkin dalam dunia kita saat ini sudah ada yang namanya AI, ada yang namanya apalagi ChatGPT. Mau cari apapun gampang kan? Tinggal pencet. Nggak usah lagi kalau zaman dulu itu buka RPUL, RPAL, anak sekarang mungkin nggak tahu ya. Biasanya mereka yang senyum itu tahu itu RPUL, RPAL apa itu. Macam mbah Google-nya zaman dulu lah itu ya. Dan sekarang kita tahu bahwa ada AI. Kita mau mencari apapun gampang. Namun jangan sampai AI ini juga membatasi kita, mengkotak-kotakan kita, dan jangan sampai kita terlena pada AI. Memang AI itu mempermudah hidup kita. ChatGPT itu mempermudah hidup kita. Namun jangan sampai kita kehilangan sisi kemanusiaan kita, terlebih dalam kaitannya dalam keluarga. Dalam hidup berkeluarga pasti ada berbagai macam persoalan, entah itu persoalan yang berhubungan dengan emosi atau juga mungkin dengan kesehatan. Sebagai contoh paling gampang, kita tidak dapat begitu saja percaya pada AI itu ya. Misal, contoh ya, ada satu keluarga terus anaknya sakit. Dia udah demam demamnya tinggi udah sampai anaknya mau kejang-kejang gitu kan. Apakah mungkin orang tuanya langsung cari, buka HP, buka ChatGPT, obat apa buat anak kejang-kejang tengah malam gitu kan? Pasti kagak kan? Kalaupun ada juga mungkin ketika panik kayak gitu mungkin otak kita akan sedikit berjalan gitu kan, dan akan berkata, ini obatnya bener enggak? Ini anak saya sembuh apa enggak? Kejangnya berhenti apa enggak? Apa malah makin step nanti dia kan? Nah kita kan seperti itu. Demikian juga bahwa dalam hidup kita pasti juga bertemu dengan AI itu tadi ya, ketika dalam pekerjaan, dalam setiap relasi kita. Apalagi anak-anak muda sekarang yang berusaha melihat hubungan itu standarnya itu dari mana? Ya dari media sosial, dari apa yang disampaikan oleh ChatGPT kepadanya. Bahwa pasangan yang baik yang apa? Keluarlah di ChatGPT itu kan, setia, tidak selingkuh. Habis itu apalagi biasanya murah hati gitu ya, mau memberi dan sejenisnya. Namun bagi kita manusia yang menjalaninya tentu yang kita hidupi jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ChatGPT atau AI itu. Dalam hidup kita masih perlu memiliki sisi kemanusiaan itu. Entah itu hidup sosial kita ataupun juga hidup berkeluarga kita. Memang AI dan ChatGPT itu membantu. Namun ketika kita kehilangan sisi kemanusiaan kita, maka AI dan ChatGPT itulah yang ternyata membunuh kita. Sebagai contoh paling sederhana dan paling simpel, bahwa AI itu tidak dapat menggantikan manusia. Cobalah sekali-sekali melihat lukisan para seniman terkenal zaman dahulu khususnya ya, yang masih pakai cat minyak itu, atau para pemahat itu, mereka tidak menggunakan AI zaman itu. Tapi ketika kita melihat lukisannya, ketika kita melihat patungnya, atau juga melalui karya seni lain seperti musik, kita dapat menemukan bahwa ternyata dari seni yang mereka ciptakan itu ada jiwanya di sana. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada suatu perasaan yang ingin disampaikan, ada suatu kritik yang ingin disampaikan oleh seniman itu kepada kita. Namun di sisi sebaliknya saat ini, kita kalau mau buat lukisan yang bagus, gampang. Kita tinggal masukkan ke komputer, jadilah itu. Namun ketika itu disalahgunakan, pasti tidak akan ada hasilnya pasti negatif. Dan ketika kita melihat gambarnya pun mungkin akan indah sesaat, oh gambarnya lucu ya, oh gambarnya bagus. Tapi selang berapa saat biasanya sudah lupa. Karena
seni itu yang dihasilkan AI itu tidak memiliki jiwa di dalamnya. Terlebih ketika AI itu atau ChatGPT itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika teknologi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi kita mengemasnya untuk menggunakan AI ini, menggunakan teknologi ini untuk suatu hal yang mengemas hal-hal yang tidak baik, pasti laku, pasti viral. Namun ketika itu yang terjadi, kita pun diingatkan kembali bahwa apakah komunikasi seperti itu, media sosial seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan? Ketika kita tadi melihat khususnya dalam bacaan Injil, bagaimana melalui doa Yesus kepada Bapanya, dia senantiasa mendoakan murid-muridnya, kita, mereka yang percaya kepadanya. Bagaimana ia senantiasa mendoakan kita, mengharapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik bukan hanya berarti menjadi pribadi yang lebih baik di dunia nyata, namun juga saat ini di dunia digital. Ketika kita melihat dalam dunia digital saat ini, banyak web, banyak akun yang senantiasa menyerang gereja Katolik, maka kita pun ataupun biasanya yang unik itu justru mereka menyerang gereja Katolik dengan mengutip nama Katolik di akunnya itu, mengatasnamakan atau menggunakan nama-nama yang berbau Katolik. Ketika itu yang terjadi, maka kita pun sebagai umat, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, kita pun diajak untuk kritis, melihat kembali bahwa apakah media sosial yang digunakan seperti itu untuk menghancurkan gereja sendiri, untuk menjelek-jelekan gereja sendiri. Apakah itu sesuatu yang baik dan benar? Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki bagi kita? Padahal kita tahu bahwa ajaran Kristus, kita tahu kasih. Kasih itu pun perlu disampaikan dengan baik, dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesabaran. Namun ketika itu disampaikan dengan tidak baik, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita pun diajak untuk mengkritisi bahwa apakah benar media-media itu media Katolik, atau lebih jauh lagi, apakah benar orang yang menggunakannya adalah orang Katolik atau bukan? Atau bahkan lebih jauh lagi, kita melihat diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita menggunakan teknologi itu, sudah sejauh mana kita menggunakan media sosial untuk menunjukkan kasih Tuhan bagi sesama kita, ataukah kita hanya sekedar menyombongkan diri atau bahkan mungkin menghancurkan gereja kita sendiri. Melalui hari komunikasi sedunia ini kita diingatkan kembali untuk berusaha hidup, entah itu hidup di dunia digital ataupun dunia secara langsung, dengan penuh sisi kemanusiaan kita, dengan sisi kasih, dengan sisi kebaikan yang boleh Tuhan berikan pada kita dan boleh kita sampaikan juga kepada mereka. Terkhusus dalam keluarga kita, terkhusus juga dalam setiap akun media sosial yang boleh kita miliki dan di mana kita juga hidup di dalamnya. Tuhan memberkati.